Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peraturan Perundang-undangan sebagai Pelaksanaan Kebijakan Publik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu Ferry Fernando, kemudian M. Fatur Wiratama, kemudian Okta Dinata, kemudian Pratiwi Bella Julia, kemudian Reki Amanda Saputra, kemudian saya sendiri Robi Firmansah, kemudian Rusni Mayangsari, dan juga SY Eka Putri Al-Idrus. Baik, langsung saja yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Salah satu tugas pemerintahan yang penting namun juga cukup sulit adalah membuat kebijakan publik, dan apalagi membuat kebijakan yang serasi dengan kebijakan-kebijakan lain. Pada umumnya, di semua negara, kebijakan publik dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan proses membuat peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai dengan daerah merupakan proses yang tidak mudah. Misalnya menyusun rancangan undang-undang harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan DPR RI, agar menjadi undang-undang yang bisa berlaku dan mengikat semua pihak, di mana nuansa politik akan ikut mewarnai keputusan kebijakan publik tersebut. Inisiatif dari pemerintah untuk menyusun draft peraturan perundang-undangan dipersiapkan oleh teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara sederhana, proses penyusunan kebijakan publik dimulai dengan identifikasi masalah, dan kemudian dicari solusi pemecahannya. Langkah pertama adalah meneliti keadaan yang ada setiap mungkin. Langkah kedua, merumuskan kebijakan dan tingkat peraturan perundang-undangannya. Langkah ketiga adalah direncanakan lebih rinci untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, langkah keempat dilakukan evaluasi dari pelaksanaan tersebut apakah mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Untuk itu, pembuatan kebijakan publik saat ini bukan ubah atau asal mengadakan kebijakan baru, namun tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah dan perkembangan lingkungan, serta tantangan yang akan dihadapi untuk menyempurnakan kebijakan yang lama. Hasil kebijakan publik yang cepat, tepat, dan benar dapat segera dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas keamanan yang dinamis serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian selanjutnya setelah kebijakan publik dibuat, kebijakan publik tersebut harus dilaksanakan. Di makalah ini akan dibahas tahapan serta faktor-faktor pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik, dan juga kewenangan dan fresh ermessen dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tahapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik? Yang kedua, apa saja faktor-faktor pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik? Dan yang ketiga, bagaimana kewenangan dan fresh ermessen dalam pelaksanaan kebijakan publik? Kemudian selanjutnya itu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tahapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kewenangan dan fresh ermessen dalam pelaksanaan kebijakan publik. Materi selanjutnya itu pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang tahapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik atau yang biasa disebut pelaksanaan kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik. Sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Jaja Sufala dalam prakatanya pada buku Tajjan 2006 bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni pertama
pertama, perspektif politik, yaitu bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan implementasi maupun evaluasinya pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya atau resources sesuai dengan visi, harapan, dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ihwal berkaitan dengan sistem prosedur dan mekanisme serta kemampuan para pejabat publik atau official officer di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut, meski telah dirumuskan dengan baik, namun dalam implementasinya sulit terwujudkan. Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme sumber daya dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islami 2010 mengemukakan pengertian kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan publik dalam bentuk awal berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah. Yang kedua, kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Yang ketiga, kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang keempat, kebijakan negara harus senantiasa ditunjukkan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan atau intended atau dampak yang tidak diharapkan atau spillover negative effect. Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan atau pemerintah yang akan memiliki dampak tersebut. Jan and Wycliffe tahun 2007 menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan. Yang kedua, alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan personil yang akan melakukan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Yang ketiga, keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh SYEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SYEK Putri Alidro. Di sini saya akan menjelaskan presentasi lanjutan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Bella. Penerapan kebijakan merupakan salah satu tahapan di dalam merealisasikan kebijakan, dan melalui penerapan kebijakan ini dapat ditentukan berhasil atau tidaknya suatu tujuan kebijakan itu. Tahapan yang paling penting di dalam mencapai tujuan menurut Shawkani di dalam bukunya Otonomi dalam Negara Kesatuan adalah yang pertama, menyiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut dari sebuah undang-undang yang muncul sebuah
peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi, termasuk di dalamnya sarana dan juga prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu juga penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana mengantarkan kebijakan tersebut secara konkret kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan didukung pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemahaman yang didukung dengan penerapan kebijakan itu memfokuskan kepada birokrasi, di mana menurut Jones sebagai berikut. Ada 3 aktivitas utama di dalam penerapan kebijakan. Yang pertama adalah interpretasi, yaitu aktivitas yang menerjemahkan makna program ke dalam peraturan yang dapat diterima dan juga dapat dijelaskan. Yang kedua adalah organisasi, yaitu adalah unit ataupun wadah untuk menempatkan program ke dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah aplikasi, yaitu yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan upah dan juga yang lainnya. Kemudian, proses pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif ataupun pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok itu. Sasarannya melainkan yang menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat. Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan itu biasanya dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan. Begitupun dengan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan itu dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan juga dampak dari kebijakan itu sendiri. Mengenai keberhasilan dari kebijakan publik, Islami mengatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif jika dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, atau tindakan perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat itu bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah ataupun negara. Oleh karenanya, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan itu agar efektif dilakukan melalui pelaksanaan program yang memadai dan juga strukturasi di dalam proses pelaksanaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas ataupun kegiatan ataupun program di dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu ataupun pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan ataupun swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir dari suatu kebijakan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Peri Fernando, NPM 1821020248, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik. Faktor sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi kebijakan karena pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik tidak dapat dilepas dari lingkungan kebijakan. Tuntunan demands atau claims terhadap suatu tindakan kebijakan bersumber dari lingkungan yang kemudian mengalir ke dalam sistem politik, dan pada saat sama lingkungan memberikan limits dan constraints terhadap pembuat kebijakan, policy market, stockholder, policy actors, dan faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan antara lain faktor geografi, sumber daya alam, cuaca, dan penduduk, budaya politik, struktur sosial, dan sistem ekonomi. Sedangkan menurut Nigro and
Nigro and Nigro faktor-faktor yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan adalah satu, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntunan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. Dua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sound code seperti kebiasaan investasi modal hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat berkreatif cenderung akan diikuti kebiasaan itu, para tersebut dikritik karena sebagai sesuatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas tak diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ferry Fernando. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat pribadi. Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan. Yang keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar. Yang kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kewenangan dan Price Emerson dalam pelaksanaan kebijakan publik. Selain kebijakan yang bersifat terkait atau Gibbons Elevates, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah atau pejabat administrasi negara juga dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas itu sendiri ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak atau Price Emerson. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan atau masalah konkret yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirman, dengan adanya peraturan kebijakan tersebut akan terjamin ketatasasan tindakan administrasi negara dan setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah tertentu. Jika kebijakan pejabat administrasi negara yang bersifat bebas dituangkan dalam suatu kebijakan, setiap anggota masyarakat dapat mudah mengetahuinya sehingga setiap orang yang memenuhi syarat-syarat memiliki kesempatan dan peluang. Saya Okta Dinata, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kewenangan Price Emerson dalam kebijakan publik. Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Di sini menurut Philipus M. John, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acap kali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertera, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan. Dengan demikian, jelas ada hubungan yang erat antara asas dikreasi atau asas precise dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah wujud formal kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas dikresi tersebut. Kemudian, bentuk formal peraturan kebijakan dalam hal tertentu sering tidak berbeda atau tidak dapat dibedakan dari format peraturan perundang-undangan. Selain itu, selain memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, ada juga peraturan kebijakan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan dari segi bentuk formalnya. Oleh karenanya, peraturan-peraturan kebijakan tersebut dengan mudah dibedakan dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, format peraturan kebijakan tersebut lebih sederhana daripada format peraturan perundang-undangan, misalnya nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rusni Mansari akan membacakan kesimpulan dari makalah kelompok kami, yaitu pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas kegiatan program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, pemerintah, masyarakat, dan atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan mencakup unsur inti sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi rincian program. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, keputusan. Faktor-faktor pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat pribadi. Yang keempat, adanya pengaruh kelompok dari luar. Yang kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pada hakikatnya, kewenangan pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang bersifat pelimpahan. Karena kewenangan asli pembentukan peraturan perundang-undangan ada pada badan legislatif. Pendelegasian kewenangan legislatif pada pemerintah eksekutif atau pejabat administrasi negara membuat pejabat pemerintah atau pejabat administrasi negara memiliki kewenangan legislatif seperti halnya pembentukan undang-undang asli badan legislatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.